Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qalu tabiqul al-karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilal wasilata wa zahiru fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqdu nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa bi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Al-Maidah ayat 6. Ma'asyiral hadirin wal hadirah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu saya ingin mengajak, mari kita untuk bersama-sama memberikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas segala rahmat, nikmat karunia yang telah anugerahkan kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berikan berkah kepada kita. Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan semoga ibadah kita, khusus ibadah yang mahdoh, ibadah salat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Ghair mahdoh, ibadah sedekah jariyah, saling tolong menolong dan sebagainya, diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wa hadirah jasa Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita patut bersyukur Allah di mana kesempatan kaji kita pada setiap pagi hari di Ahad pagi pada subuh ini adalah merupakan satu sarana wahana untuk kita bermuhasabah hati kita bisa mengintrospeksi diri, sekaligus kita membaca diri kita sudah sejauh mana ibadah kita yang kita laksanakan selama ini. Kita Allah anugerahkan kepada kita berbagai macam usia, ada yang usianya pendek, ada yang usianya panjang, ada juga yang usianya sampai lanjut usia. Itu adalah karunia Allah yang kepada kita. Karena itu berbekalah kita semuanya dalam rangka menghadapi umur kita untuk diakhirinya, yakni maut. Sebab kita pasti akan merasakan hal itu, ya, dengan namanya maut atau wafat. Apa bekal kita? Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu semuanya, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan at-taqwa indasal awamiri wa istinabun nawahi. Bertakwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaji kita pada pagi ini dan kaji kita sebelum-sebelumnya akan datang itu adalah salah satu wahana, sarana untuk mendekatkan diri takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu angka ruginya mungkin bagi kita sudah punya kesempatan waktu, punya kelebihan kesehatan yang kita miliki, tidak dipergunakan untuk ibadah dan takwa Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedikit mengutip sebelum kita masuk kepada bab kaji kita, Nabi mengatakan dalam bentuk kepada kita,
berpaculah kepada yang 5 sebelum datang yang 5. Rasul bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Bersegeralah kamu kepada yang 5 sebelum datang yang 5. Apa itu yang 5? Yang pertama, sababaka qabla haramika. Gunakan waktu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mungkin kita sudah bisa mengukur dan muhasabah diri kita, termasuk kelompok manakah kita. Hidup dibagi 3 fase. Pertama, fase anak-anak, kedua fase remaja, dan ketiga fase lansia. Mungkin kita sudah termasuk kepada salah satu dan yang ketiga ini. Karena itu maka masa muda kita mungkin sudah terlalu atau kelewat, atau juga masih ada pada masa itu. Nah, kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk kita mencari ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ginaka qabla fakrika. Masa kayamu sebelum tiba masa miskinmu. Artinya apa? Mungkin kita mendapatkan sesuatu yang namanya harta dan sebagainya. Tidak selamanya kita mendapatkan hal yang sama. Kadang-kadang kita pasang banyak, kadang kita surut. Nah, ketika kita pasang berkecukupan, gunakan di situ kita berbanyak sedekah jariah. Infak sedekah jariah. Bisa di masjid, bisa di panti asuhan, bisa di saudara kita yang wajib kita tolong, atau sedang kita sabilillah atau para ibnu sabil. Itu tempat kita untuk meningkatkan atau menyampaikan dalam rangka waginaka qabla bakrika. Laksanakan, gunakan kesempatan kayamu sebelum datang masa fakirmu atau miskinmu. Kemudian yang ketiga, surah petunjuknya sebagai pengantar kaji kita pagi ini. Yang ketiga adalah petunjuknya wasihataka qabla sakomika. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Tentu saja kita mengharapkan kepada Allah untuk selalu dan senantiasa sehat. Tapi kita tidak semuanya merasa hal itu. Kadang-kadang tiba waktunya yang sakit. Tapi kita juga evaluasi bermuhasabah bahwa sakit itu adalah bukanlah marahnya Allah kepada kita, tapi adalah merupakan sayangnya Allah kepada kita. Karena dirasakannya nikmat sehat itu ketika kita waktu sakit, dan sebaliknya waktu sakit itu merasakan nikmat sehat amat sempurna. Begitu mahalnya kesehatan kita yang tidak bisa ternilai oleh uang dan harta. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, wa haramika wasihhataka qabla sukmika. Masa sakitmu sebelum masa sehat sebenarnya masa sakitmu. Dan yang terakhir wa hayataka qabla mautika. Masa hidupmu sebelum datang matimu. Itu peringatan Rasulullah dalam rangka apa? Kita untuk berpacu untuk berbuat amal baik dan bertakwa kepada Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan hayataka, hidupmu sebelum datang ajalmu atau matimu. Karena manusia ini Allah memberikan umur kita itu terbatas dan dibatasi. Kalau Nabi sabdakan umri ummati sittin wa sab'in. Umur umat itu antara 60 sampai 70. Itu hal yang Rasul petunjuk kepada kita. Tapi kalau ada perhatian, kenapa masih ada yang usia 60, ada yang usia 71, 73, 80 sampai itu adalah merupakan sayangnya Allah kepada kita. Untuk kita berikan kesempatan bertaubat, berbekal diri, takwa, menghadapi mati atau wafat. Allah kata dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal atau datang kepada kita,
kita tidak akan bisa memajukan dan mengundurkannya walau hanya sesaat adanya. Itulah beberapa petunjuk Rasulullah dalam rangka mari kita mengisi sisa-sisa umur kita dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Memasuki kepada kaji kita pada pagi ini seiring dengan untaian kaji kita masih berada dalam nuansa bab tentang bersuci. Yang diawali dengan kitab tentang babul miyah, tentang air. Sudah Pak Ustaz jelaskan, air ada bermacam-macam, macam-macam air. Juga ada air yang suci dan menyucikan, ada air yang suci tidak menyucikan. Air yang suci menyucikan itu air yang terhindar pada najis dan musta'mal. Yang suci tidak menyucikan yaitu seperti air kelapa dan sebagainya. Kemudian masuk kepada bab kedua yang sudah disampaikan pada kajian yang lalu, ada mengenai bab ijalatun najasah wa bayaniha, bab tentang menghilangkan najis dan penjelasannya. Sudah disampaikan najis terbagi tiga, ada semua muhaffafah, ada semua tawasito, dan najis mughalladhah. Najis muhaffafah ada najis yang ringan, mutawassito ada najis yang pertengahan, najis mughalladhah dan najis yang berat. Semua sudah Pak Ustaz sampaikan dengan cara-cara menghilangkan najisnya. Kemudian bab ketiga yang kita sampaikan pada waktu yang lalu ada tentang bab wudu. Bab wudu terbagi kepada 4 macam kaitan dengan item-item akan Ustaz sampaikan. Yang pertama ada tentang furudul wudu, rukun wudu. Yang 6 itu sudah disampaikan pada kajian yang lalu. Kemudian yang kedua sunnah wudu. Yang 10 insya Allah pada pagi ini kita akan sampaikan. Insya Allah akan datang masih ada bab 2 lagi tentang bab syarat sah wudu dan nawaqidul wudu yang membatalkan wudu. Masyaallah hadirin jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala. Kaji kita pada pagi adalah mengenai tema sunnah wudu. Insyaallah mudah-mudahan waktunya cukup, kita akan selesaikan pada pagi ini. Kaji pada pagi ini kita dengan cara kita membacakan hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram sebagai penguat dan dasar untuk kaji kita mengenai bab fikih tentang wudu. Kemudian rinciannya disampaikan dalam kitab Fathul Qarib dan kitab Safinatun Najah. Biasa Pak Ustaz membacakan untuk kaji kita adalah dari rinciannya dulu, baru nanti hadis-hadis yang terkait dengan kajian pada pagi ini. Masalah hadirin rahimakumullah. Pasal yang kedua dalam bab ini adalah mengenai sunnah wudu. Dalam kitab ini disebutkan sunnah wudu itu ada 10 macam. Pertanyaannya, Pak Ustaz, saya sudah biasa wudu. Sejak kecil sudah diajari oleh guru-guru saya. Itulah memang yang kita kehendaki. Tapi kita barangkali untuk kita bagaimana cara mengingatkan, mengingatkan kepada yang lupa, menyempurnakan kepada yang mungkin yang masih kurang sempurna. Inilah waktu kita untuk menyempurnakan ibadah kita. Salah satunya kita kaji pada bagian adalah mengenai tentang wudu. Insya Allah kita akan berlanjut kepada tentang bab-bab lain terkait dengan kesempurnaan ibadah kita. Mudah-mudahan dengan kaji kita setiap Ahad pagi akan meningkatkan iman tawa kita dan meningkatkan ibadah kita agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sunanuhu asya. Sunat itu ada 10 macam. Pak Ustaz ingin bacakan rinciannya, baru nanti hadis-hadisnya. Yang pertama, al-awal at-tasmiyah, yaitu membaca tasmiyah, itu membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara membacanya? Di sini disebutkan awaluhu at-tasmiyah wa aqallu bismillah. Sedikit-dikitnya kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah kata-kata bismillah, cukup. Wa akmalu dan sempurnanya bismillahirrahmanirrahim, yang artinya bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Ini kalimat yang mengantar sempurnanya wudu kita.
Karena Nabi kata dalam sabdanya, dalam satu hadisnya, tawaddu'u bismillah, berwudulah dengan awal bismillah. Kenapa? Hadis yang mengatakan kullu amrin dibalin la yubda'u bimasmalah fa aqta au asdam. Setiap perbuatan yang sangat penting dan baik, lebih-lebih tentang ibadah kepada Allah, tidak didahului dengan kata-kata bismillahirrahmanirrahim fa aqta au asdam, maka ibadah kita kurang berkah, terputus dari rahmat Allah. Ini pentingnya kita cermati. Kadang-kadang kita mungkin lupa, langsung saja ambil wudu tanpa ucap bismillah, langsung niat nawaitul wudu'a rabbil hadatsil asghar, boleh saja dan sah, tapi dirasakan kurang afdol atau kurang utama. Kenapa? Karena salah satu perbuatan yang baik terutama adalah untuk mensahkannya ibadah sholat, yaitu wudu, maka gunakan dan membaca basmalah. Setiap perbuatan baik, karena wudu salah satu dari perbuatan baik, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau makan, bismillah. Kita mau tidur, bismillah. Kita mau pergi, bismillah. Kita mau sholat, bismillah. Wudu pun bismillah. Nah, jangan lupa, kalau perbuatan yang baik nanti akan diiringi dengan doa-doa berikutnya. Ada doa masuk ke rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, supaya dengan bismillah awalnya. Itu yang pertama adalah sunnah wudu, yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Wasani, yang kedua, wa ghuslul kaffaini qabla idkhalahuma al-ina, mencuci kaffain, dua telapak tangan, pergelangan sini, qabla idkhalahuma al-ina, sebelum masukkan kedua tangan kepada wadah atau tempat air. Misalnya kita berwudu pada air di ember, itu kan wadah, atau misalnya di kolam, wadah. Asal kalau di keran kayak di kita juga termasuk kategori alat untuk mencucikan air wudu. Nah, bagaimana caranya? Cuci dulu dua telapak tangan ini, sabarga ini minimal 1 kali, sampai kotor yang ada pada tangan ini akan hilang dengan air wudu tadi. Ya, akmalnya sambani 3 kali. Sunnah setelah membaca basmalah. Kadang-kadang kita langsung air wudu langsung berkumur begitu ya. Nah, sebaiknya kita cuci tangannya dulu, takut barangkali ada kotoran-kotoran pada telapak tangan. Kita tidak pernah tahu kepulan-kepulan itu yang sifatnya kimiawi atau juga yang sifatnya virus dan sebagainya ada pada tangan kita. Dan ini adalah mengandung berbagai macam virus ada pada telapak tangan kita. Oleh karena itu setiap mau makan, setiap kali itu beribadah, cuci dulu dua telapak tangan ini. Khawatir kita yang berkumur terbawa dengan air kumuran kita. Ini sunnah yang kedua, yaitu mencuci dua telapak tangan sepergelangan. Sunnah. Wagusul kaffain, mencuci dua telapak tangan. Kemudian yang ketiga, sunnahnya wudu kita adalah wal madatu, berkumur. Berapa kali? 1 kali. Sunnahnya 3 kali. Yang namanya berkumur itu kita masukkan air dari telapak tangan ini, nggak langsung dikumur, langsung kita dikumur-kumur, bukan ditenggak. Kan ada istilah kalau kita minum air seperti kita ini, air putih apa Ustaz minum, itu kan dikumur dulu langsung ditenggak. Kata kalau wudu bukan, tidak langsung ditenggak, tapi wal madah bilisan, berkumur sampai dikeluarkan minimal 1 kali. Pak Ustaz, airnya sangat sedikit nih, apalagi di Arab Saudi. Misalnya kita sedang berada di Masjidil Haram, sedangkan tempat wudu dengan Masjidil Haram itu cukup jauh, ya kira-kira 500 meter kalau keluar. Kalau ngambil wudu dengan air zam-zam ada di luar masjid, ya kira-kira mungkin sekitar 100 meter. Nah, sementara untuk melangkahnya itu kan susah sekali untuk ke tempat di masjid. Kita bisa berwudu dengan air zam-zam yang ada di sekitar dalam masjid, di dalam masjid.
Karena keterbatasan yang luar biasa, jamaah yang cukup padat dan sebagainya, berpacu dan menuju kepada tempat wudhu itu, kita gunakan istilah yang wajib-wajibnya saja. Apa artinya? Berkumur satu kali gitu ya, kemudian mencuci tangan satu kali dan sebagainya. Lebih wajib lagi, ambil yang rukun-rukunnya saja. Nah, aku dikatakan tadi, wahai orang yang beriman, idza kuntum akan melakukan salat, fagsil wujuh, mulai dari wujuh muka, wa aidakum tangan, ila marafiq sampai sikut. Apa lagi? Wamsahu mengusap kepala. Terakhir, warjulakum ila kabain, mencuci tangan. Hanya 4 yang kita laksanakan dalam rukun wudu itu. Kenapa? Itu yang wajib di atas wajib. Kalau kebetulan tidak ada air, bukan tidak ada, sedikit air. Kenapa? Banyak penggunanya, airnya terbatas. Itu boleh-boleh saja. Tapi yang dimaksud kaji pada bagian adalah sempurnanya wudunya, sempurna dengan sunnahnya, airnya juga cukup tersedia. Seperti kayak di sini, air cukup. Kenapa nggak yang wajibnya saja? Air cukup. Mungkin bisa wudu berulang-ulang bagi yang lidaimil hadas, yang senantiasa punya hadas. Nah, ini dalam rangka kesempurnaan ibadah wudu ketika air itu cukup. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, yang keempatnya sekarang, wal istinsyaq, menghirup air ke hidung. Sunnah hukumnya. Nanti lambat dikatakan wa istinsar, mengeluarkannya lagi. Sunnah. Para medis mengatakan, kenapa ada istilah istinsar, menghirup dan mengeluarkan? Karena kotoran itu bisa masuk ke lewat mulut, bisa juga masuk ke lewat hidung. Ketika kita bernapas, itu pasti lewat hidung. Molekul-molekul kepulan-kepulan yang terbang kita tidak bisa melihat, tapi terasa oleh hidung, nyangkut di hidung. Di mana Allah telah menciptakan bulu-bulu hidung dan salah untuk saring, untuk filter, menyaring kotoran yang masuk ke dalam rongga mulut kita. Ada bulu hidung, itu luar biasa faedahnya, ada untuk menyaring yang nempel pada bulu-bulu hidung. Nah, ketika kita udah tercuci dan terbersihkan dengan cara apa? Istinsak wa istinsar, memasukkan air dan mengeluarkan air di hidung. Itulah wudu menjadi salah satu alat untuk kesehatan, mencuci kotoran dalam hidung kita. Kalau tanpa wudu, mana mungkin kita bisa mencuci kotoran dalam hidung kita? Karena dalam kitab ini tulisan syarat untuk sahnya wudu adalah al-Islam, orang Islam. Karena orang kafir tidak pernah wudu. Kita sebagai seorang muslim sudah disempurnakan dan berbagai macam kaifiat ibadah kita, sampai wudu pun bukan hanya semata-mata untuk kepentingan ibadah kepada Allah, tapi untuk kesehatan dalam diri kita. Itulah adanya wudu bisa mensehatkan diri kita dan juga bisa mensahkan ibadah kita. Salah satu kesehatan adalah mencuci dan mengeluarkan air dari hidung. Masukkan ke hidung, namanya istinsak, ke hidung, dan keluar istinsar, masuk keluar. Ini bersih kotor dalam hidung kita, insya Allah mensehatkan napas kita. Nih, itu yang keempat, istinsar. Kemudian yang kelima, wa masu jamur ra'si, mengusap seluruh kepala. Nanti akan dijelaskan dalam hadisnya. Mengusap seluruh kepala. Artinya apa? Sunnahnya satu kali bisa al-a'la di atas, wa tahta di bawah, di sini di tempat tumbuh rambut, atau ayamin di samping ajanib, dan najasa di sebelah kiri. Bisa mengusap kepala itu ketika wudu. Sunnahnya memang 3 kali, wajibnya 1 kali. Mengusap atau menyapu, bukan mencuci.
Bagaimana caranya airnya taruh di telapak tangan, bisa di ubun-ubun di sini di depan tempat tumbuh rambut. Karena mungkin kalau bagi ibu-ibu terutama aku suka pakai jilbab nggak dibuka, bisa juga dari samping, di sela-sela kanan, atau sela-sela sebelah kiri, atau dari belakang. Itu sah saja ibadah wudunya. Bagaimana akmalnya, sempurnanya? Wajami'u di sini, wa maksud jamur ra'si, mengusap seluruh kepala. Nanti bagaimana caranya? Nanti dalam hadis, di awal dari depan sampai ke belakang dan dikembalikan lagi dari belakang sampai ke depan. Misalnya, Ustaz buka ini. Kita ambil air wudu, ditubuh di sini yang bagus ini, dari sini ke belakang, nanti dibalikan lagi ke depan. Ini penjelasan awal seperti itu. Itu sunnah mengusap. Sunnah mengusap kepala. Pak Ustaz, rambutnya yang di depan tidak ada. Ya namanya kita sebagian tua, sebagian rontok rambut kita. Apa yang diusap? Tempat tumbuhnya rambut. Walaupun sudah tidak ada rambutnya, tidak apa-apa. Sah wudu kita. Nah, ini sunnah yang kelima. Kemudian yang keenam, wamasul udunain, mengusap. Nah, ini juga wamasul udunain, mengusap kalimatnya. Bukan nogus, bukan mencuci nih. Mengusap udunain, dua telinga. Kedua telinga, dohirahuma, bagian luar, wabatinum, bagian dalam. Berarti kita mengambil air dengan apa? Bima ini jadi dengan air yang baru. Artinya apa? Bukan air bekas tadi mengusap kepala. Dan kita mengusap air kepala. Satu, jangan digunakan lagi untuk telinga. Jadi terpisah. Ada air untuk mengusap kepala, yang kedua ada air untuk mengusap telinga. Telinga bukan dibasuh. Kalau basuh ketika tangan itu dibasuh, kaki dibasuh, diusap. Wah masul udunaini, dohirahuma wa batinihima, diusap telinga kita, yang dohir bagian luar dan yang bagian batin. Bagaimana caranya? Ini bagian telinga. Kita ambil air, ditaruh di sini di telapak tangan. Kita hidung kita ini masuk ke lubang telinga ke sini. Kemudian ibu jari kita di belakang luar atau di luar telinga. Kemudian putar ke bagian depan sampai 3 kali. Sunnahnya diusap, karena sekarang air tidak mungkin banyak dalam dalam jari kita atau batang kita, kan diusap. Posisi kita kan begini, nggak mungkin kita pegang air banyak. Saben kepala, beda dengan cuci tangan, air banyak di sini dan suka kaki. Jadi oleh karena itu kalimatnya untuk kepala dan untuk telinga adalah wa mashul udunain dohirahuma wa batinahuma, mengusap kedua telinga bagian luar dan bagian dalam. Nah ini penting untuk kesempurnaan ibadah wudu kita, agar kita tahu ilmunya tentang wudu. Salah satu adalah tentang mengusap telinga. Pak Ustaz, saya sudah biasa itu. Yakin ini ada ilmu yang sudah biasa kita amalkan, hanya untuk bagaimana kita meningkatkan, menyempurnakan yang mungkin selama ini kita orang bilang gegabah gitu ya, sembrono gitu. Nah kita sempurnakan agar kita peningkatan amaliyah ibadah kita Allah terima. Nah, ini kaitan dengan sunnah yang kelima, yaitu mengusap kedua telinga bagian luar dan bagian dalam. Berikutnya wa tahlilul lihyah al-kassah, menyela-nyela aliyah itu jenggot al-kassah yang tebal. Nah saya Pak Ustaz nanti ini lihat ada yang tebal gitu ya, ada di sini ada saudara kita yang tebal, itu harus dicela-cela begini. Jangan gini doang, jangan diusap doang ini. Enggak. Kenapa? Supaya air wudu ini tembus sampai ke tempat tubuhnya rambut atau bulu, kulit, sampai ke kulit. Digini-gini, di salah-salah. Apa tujuannya? Supaya air wudu ini masuk ke atau ketemu atau sampai ke kulit tempat wudu. Jadi kalau di Arab tuh Pak Ustaz lihat itu baju panjang, udah tebal. Itu sengaja kalau wudu digini-gini tuh. Entah itu disisir.
Kenapa? Supaya air itu masuk ke tempat ini, tempat tumbuhnya bulu atau ke kulit. Sunnah ya. Jangan bulunya yang diusap, tapi kulitnya. Jadi celak-celak begitu. Ini penting bahwa saya sampaikan supaya memahami. Ya, karena kalau di Arab itu wah, luar biasa. Kalau pergi wudu mereka buka soroban dan sebagainya digini-gini masuk, dicelak-celak namanya. Tahlil, dicelak-celak. Lihyah al-kassah, jenggot yang tebal. Kalau yang tipis ya enggak tuh dicelak udah pasti air masuk. Ini yang tebal sekali, luar biasa. Ya, mungkin Pak Ibu nanti kalau di Masjidil Haram bervariasi. Yang tebal sekali sampai digini susah. Ada juga yang ya tipis, ada juga, tapi banyak juga yang tebalnya lebih. Itu teman orang Afrika itu tebal apa jenggotnya itu. Dan mereka senang. Bahkan begini, sekali Pak Ustaz di Tanah Suci, kalau orang Arab ya suka kalau dipegang jenggotnya. Mohon maaf, saya tanya itu begitu, ya akhi, huna ittihadul lihya, saya pegang jenggot itu, oh ketawa, very good, bagus, senang sekali. Itu kesukaan orang Arab begitu. Kalau kita menyanjung dia, pegang jenggotnya dulu, baru ungkapan kalimat yang kita butuhkan, pasti dikabulkan keinginan kita. Nah ini sebenarnya sepele ya, tapi dalam komunikasi sosial itu penting. Tapi sebaliknya, jangan coba-coba pegang pantat orang Arab. Kita ngobrol, kita suka canda gitu, tak gitu. Wah itu marahnya saat matanya melotot Pak. Hati-hati. Ini kaidah dalam komunikasi sosial di Tanah Suci seperti itu. Dan Pak Ustaz lihat sendiri gitu ya, kayak sifatnya canda, ya orang kita kan sama orang Arab, kan itu orang Arabnya orang haris itu penjaga pondokan, dicoba-coba sama jamaah kita Indonesia ya, marahnya Pak, marah itu, pantatnya ditepuk, para canda, oh itu tidak boleh. Nah ini ilmu sedikit masih tentang komunikasi sosial di Tanah Suci seperti itu. Tapi kalau dipegang jenggot, wah luar biasa. Disanjungnya luar biasa. Kita minta pasti dikabulkan. Bos itu minta kunci kamar kan titipin tuh. Kita minta, kita itu pinabab. Tolong ambilkan kunci itu. Seluruhnya, akhi, aina khair. Digitu Mbak, saya digitu. Oh langsung, mana lagi gitu. Itu luar biasa. Penting. Ini penting untuk kita tahu agar kita komunikasi sosial di Tanah Suci bisa terkabulkan keinginan kita. Minta sesuatu pasti dikabulkan, yang dia punya pasti dikabulkan. Air minum pun, namanya air minum yang aqua itu kan galon air jam itu banyak di maktab itu, ya di pondokan kita itu. Kita minta bukan hanya satu gelas, satu dili kan kita pasti dikabulkan. Enggak ada dicari sama dia. Dan ini sudah terlaksana dan sudah dilaksanakan seperti itu. Kita waktu Pak Ustaz pernah sesekali kehabisan air di pondokan. Satu botol kan 7 orang saya waktu itu, nggak ada air, turun ke bawah, bawa dili kan mereka cuma 1 gelas boleh minum untuk orang lain. Untuk orang banyak minta 1 dili kan, dibawa dili ke bawah, diminta dengan cara tadi dikabulkan. Waktu tidak boleh, atau biasa tidak boleh, hanya cukup 1 gelas dan minum di tempat. Kalau kita lebih, mamnuhun khurut 1 kali, kalau sudah diusir. Tapi ternyata kita minta 1 dili kan dengan cara tadi dikabulkan. Nah ini penting ya, komunikasi sosial itu nanti jadi orang Arab senang kalau dipegang jenggotnya, tapi marah kalau dipegang pantatnya. Masa hadirin rahimakumullah, itu sunnah yang ke-6. Kemudian yang ke-7, wa tahlil asabil yadain wa rijlain, menyela-nyela asabi, jari-jari, al-yadain, 2 tangan. Jadi kalau wudu itu disunatkan kalau mujitan gini-gini. Apa tujuannya? Supaya kotoran di samping ini tahlil, tercuci dengan air. Cuci dengan air. Kadang-kadang gini gitu. Ini karena cuma telapak tangan saja, itu kedigin di sela-sela. Ini suci. Nanti juga sama kaki. Rijlain dan kedua kaki. Bagaimana caranya? Berseka, artinya apa? Kaki kanan dengan tangan kiri di sela-selanya.
Jadi bersekat namanya. Pakai apa? Pakai kelingking di sela-sela. Nanti kaki kiri dengan kelingking kanan, tangan kanan sela-sela. Itu caranya disekat berbalik. Kaki kiri menyela kaki kanan, tangan kanan menyela kaki kiri. Itu sunatnya dalam rangka tahlil asabi wal rijlain wal yadain. Menyela-nyela kedua tangan dan dua kaki. Yang kesembilan, wa taqdimul yumna al yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Jadi setiap kali perbuatan mencuci anggota wudu selalu mendahulukan yang kanan dan baru yang kiri. Ketika kita cuci tangan, yang kanan dulu, baru yang kiri. Ketika mencuci telinga, usahakan yang kanan dulu, gerakan ya kanan dulu, baru yang kiri. Kemudian ketika mencuci kaki juga usahakan kanan dulu, baru yang kiri. Ini sunnah. Nanti lah disebutkan, akan Ustaz bacakan. Yang terakhir, wa taharatu salasan wa mualatu, mencucinya salasan 3 kali. Ini sunnahnya. Wajibnya 1 kali. Jadi sunnah 3 kali hukumnya. Apa maksudnya? Ketika tidak ada air atau sedikit air, cukup sekali saja. Ketika cukup air untuk berwudu, salasan. Setiap anggota tubuh dicuci 3 kali. Dan bagaimana caranya? Wala mualatu, continue, secara terus menerus. Apa tujuannya? Jangan menunggu kering dulu. Kita habis mencuci muka, ngobrol dulu gitu, sampai kering baru cuci tangan. Itu tidak boleh. Itu menghilangkan sunnah. Yang betul wa mualah, berkelanjutan atau secara kontinu. Lebih-lebih lidah imul hadas, bagi yang selalu berhadas, keluar hadas, sedikit-sedikit pengen buang air kecil, sedikit-sedikit kentut dan sebagainya. Itu harus terus menerus. Karena tidak sedikit kan orang yang baru aja 5 menit pengen buang air kecil, apalagi di musim dingin. Namanya lidah imul hadas. Kalau orang misalnya di sini beser gitu ya, kencing terus gitu ya. Atau mungkin juga hadas keluar angin, namanya boson, kentut terus. Sering terjadi, sedikit kentut, dus. Kenapa? Itu karena angin masuk. Nah, bagi yang seperti itu, mualah harus berkelanjutan atau secara kontinuitas. Terus jangan menunggu tercela waktu lain. Kalau wudu jangan kering dulu, jangan ngobrol dulu, terus. Ya, dan tidak boleh wudu kondisinya kita ngobrol kecuali bacaan wudu atau niat wudu. Masa hadirin rahimakumullah, itulah 10 macam sunat wudu yang Ustaz bacakan. Dalam kesempatan ini Ustaz ingin membacakan hadis-hadis yang terkait dengan sunnah wudu tadi. Ini tertera dalam kitab Bulughul Maram dan cukup banyak hadisnya, sesuai dengan waktu yang tersedia saja kita akan bacakan. Nanti kan kalau tidak cukup kita akan lanjutkan dengan pada pertemuan yang akan datang. Sudah 2 hadis saya bacakan pada pertemuan yang lalu, itu tentang mengenai bersiwak, itu sudah saya bacakan. Karena disunahkan setiap kali wudu adalah untuk bersiwak atau menggosok gigi. Rasul sabdakan, "La nasyukku ala ummati la amatu bisiwak inda kulli wudu." Seandainya tidak memberatkan, tidak buat masyarakat untuk berwudu, disunahkan untuk bersiwak berwudu itu dengan diawali dengan siwak, nyusur atau menggosok gigi. Kalau di sini kan pakai gosok gigi, itu sunnah hukumnya. Kalaupun tidak, ya tidak apa-apa. Bagaimana caranya? Kan tidak membawa apa tadi? Tidak membawa sikat gigi, ya, tidak baju jari. Gesek-gesek pakai jari. Jadi kan mudah sekali ya ibadah kita, tidak memberatkan. Untuk digosok-gosok gigi kita pakai terujuk kita, gini kan. Itu sama hanya kita mencuci gigi kita. Ya kalau gosok gigi, ya gosok gigi dulu. Kalau enggak ya berkumpul sampai digosok-gosok gigi. Itu salah satu sunnah dalam melaksanakan berkumur, yaitu mencuci atau bersiwak sebelum wudu. Berwudu pakai jari kita. Gosok-gosok. Khawatir ada sisa-sisa makanan kita yang terbawa ketika waktu sholat. Ya. Hadis kedua kalau sudah disampaikan mengenai urutannya. Nah sekarang yang ketiga saya bacakan.
Hadis yang ketiga dalam tentang wudu ini mengenai sifat-sifat wudu yang tadi sudah sampaikan. Di sini hadis pada nomor 32 pada urutannya. Rasulullah telah bersabda, "Wan Abdullah bin Yazid bin Asim radhiyallahu anhuma." Sifatul wudu yang pertama, qala, "Wa masa Rasulullah bi rasihi fa aqbala bi yadihi wa adbara muttafaqun alaih." Wa bil lahuma ba'da muqaddamin rasiha tadhaba bihima ila ghafai summa radahuma ila makilat adbar minhu. Artinya Rasulullah SAW telah bersabda, dan Rasulullah telah mengusap birosi kepalanya, akbal biyadahi wadbari, dimulai dari depan, akbal depan sampai dubur belakang. Jadi mulai dari ambil air mengusap kepala dari depan sini sampai ke belakang telungkup pundak, dibalikan lagi wadburu bila ayaman, dibalikan sampai ke depan. Itu sifat wudhu Nabi, sifat wudhu Nabi sempurnanya seperti itu. Ternyata kita tidak bisa gitu ya, itu berarti tidak sampai keluar sunnah Rasul. Macam kalau udah sebaiknya dibuka peci. Apa tujuannya? Supaya air ini bisa kita air ditarik dari depan tempat tubuh rambut depan, tempat tubuh rambut sampai ke tempat telungkup belakang, dikembalikan ke depan. Itu Rasul mengajarkan seperti itu. Pak Ustaz, bagaimana kalau misalnya pakai tadi apa itu, pakai sorban diikat? Ya boleh-boleh saja, karena yang wajib dicuci adalah muka. Wudu rambut bisa disela-sela, tapi sempurnanya wudu itu dipakai dibasahi atau diusap rambut di kepala seluruhnya, itu sunnahnya. Kalau tidak, ya juga tidak berdosa. Tapi Nabi sabdakan, ya, sunnah itu adalah mayusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang perbuatan itu diberikan pahala oleh Allah ketika kita kerjakan. Wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak akan disiksa, tidak berdosa ketika kita tinggalkan. Itu sunnah hukumnya. Makanya ketika kita melaksanakan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja wudunya, tapi kita melaksanakan dapat pahala sunnah. Beda sama wajib, rukun. Kalau wajib ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, itu wajib. Mendapatkan pahala ketika kita mengerjakan dan dosa tersisa ketika meninggalkan, itu wajib. Itu rukun wudu. Kalau sunnah tadi wala yu'aqabu ala tarkihi, itu bedanya. Sunatnya ini adalah dapat pahala ketika dikerjakan dan tidak dosa atau tidak tersisa ketika meninggalkan. Nah, itu kaidahnya seperti itu. Nah, itulah sifat wudu yang pertama yang Rasul ajarkan kepada kita. Tadi dari mana? Dari mana mulainya? Bada biqail rasi, dari bagian depan tubuh rambut, hatta dhabima yalakum, sampai ke telungkup belakang, tepat tubuh rambut bagian belakang. Sumaradahuma, dikembalikan lagi ilal makan ke tempat yang sebelah ke depan lagi, dari depan ke belakang sampai balik lagi ke depan. Itulah namanya wa masujamur ra'si, mengusap seluruh kepala. Itu sifat wudu Nabi yang pertama. Nah, tadi yang sudah dibacakan, ini hadisnya. Hadis berikutnya ada hadis yang ke-34. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar telah bersabda, semoga Allah meridhoinya, bi sifatul wudu qala subha masa bi rasi wa dakhala isbahi as-sabatain budai wa masa bi himdan dhahira udunaihi. Kemudian Rasulullah juga mengusap birosi seluruh kepalanya, dan wa dakhala isbahi, memasukkan dua jari-jarinya, as-sabatain, dua jari pada tangan. Menyala-nyala tadi alihya adban asobi wal yadain, menyala-nyala jari tangan. Ini hadisnya ini. Yang tadi rinciannya, ini hadisnya. Walih as-sabai menyala, jadi tawarijlain, dan kedua kali disela-sela pakai kelingking tadi. Ini ada seperti itu. Ini ada di dalam Kitab Bulughul Maram, sudah diurai kaitannya, tapi rinciannya di dalam Tafathul Qorib adanya. Jadi sela-sela sunnah hukumnya. Kalau tidak, ya tidak apa-apa juga hukumnya sunnah. Hanya khawatir ada kotoran pada antara dua jari tangan atau antara dua jari kaki. Kadang-kadang mohon maaf, tuh tadi kaki. Kan kaki itu ada di bawah, dekat kepada tanah. Itu sering terjadi kotor pada antara dua jari kaki. Nah, kalau nggak disela-sela pakai kelingking, itu suka nempel sampai selesai masih ada. Nah, itu pentingnya kesucian dalam ibadah
Sholat kita khusus dalam rijlain, kaki itu lebih jelas kotor lebih banyak ketimbang tangan ya. Itu lebih penting di celah-celah ben asawi rijlain, di antara dua kaki. Itu sifat wudu yang kedua yang Rasulullah sabdakan kepada kita. Nah, sekarang yang ketiga, ini hadis dikeluarkan dalam kitab ini nomor 48. Dari mana dapatnya? Wan Ali, dari Ali radhiyallahu an. Bi sifat wudu Rasulullah, summa tamad mada wastan saros salasan yumad midu wa yunshiru minal kaffi adi yahudu minul ma. Setelah tadi cuci tangan, perkatakan summa tamad berkumur, wastansar dan menghirup air ke hidung. Kemudian salasan 3 kali. Nah ini sunat, ini hadis yang tadi salah 3 kali. Kemudian apa? Wa yansir minal kaf, dibuang lagi dari hidung, keluarkan lagi. Nah istinsar dimasukkan dan dikeluarkan. Alati yakhudum ayat diambil dari tangan. Ya istinsar kalau ini karan masuk ke sini langsung dimasukkan, masuk ke hidung, atau dari ember masuk ke hidung. Itu sunnah istinsyak dan istinsar. Ini penekanan ke dalam sunnah tadi dalam hadisnya. Kemudian hadis berikutnya, wan Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallam la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, arja Abu Dawud. Kata Rasulullah telah bersabda, tidak sempurna ibadah wudunya lam yadhkur ismallah, ketika tidak menyebutkan ismallah, nama Allah alaihi kepadanya. Tadi sebutkan. Jadi disunahkan yang pertama membaca basmalah atau bismillah. Ini hadis begitu. Lam yadhkur ismallah alaihi, tidak sempurna wudunya ketika kita tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini beberapa hadis yang terkait dengan sunnah wudu. Ini masih cukup banyak hadisnya, tapi mungkin cukup 4 hadis saja yang kita baca. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Kan waktu juga sudah cukup siang, dan mari kita tutup kaji kita dengan membaca kifat majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.